forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And you are good. Are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Like this, come on, say it. You are good all the time. We are ready to worship you, O God. Let's lift him up from glory to glory. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
If you would taste the goodness of the Lord, it would change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saat ku tertindas terkekang oleh masalah, saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan bingung ku rasakan. Pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya, hanya satu cara. Ku kecapi, lalu ku resapi, kasihnya membara, begitu berapi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakanlah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja-U, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat
bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada, tentunya di rumah masing-masing, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang memiliki beban-beban doa, boleh layangkan ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Mari kita satu hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan kalau Engkau masih memperkenankan kami boleh menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami sungguh bergantung kepada Engkau ya Bapa. Oleh karenanya kami menaikkan doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pertama-tama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal dan di mana kami hidup ya Bapa. Biarlah Engkau saja Bapa memberkati untuk negeri dan bangsa kami tercinta ini ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden sebagai pimpinan juga wakilnya. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu. Engkau juga memberkati dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Engkau saja Bapa. Di dalam menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang tambahkan hikmat bagi Bapak Presiden juga jajarannya, aparatur negara yang lain yang ada di dalamnya yang menangani kasus ini ya Bapa. Engkau saja Bapa yang memberikan kekuatan dan kesehatan, terlebih lagi hikmat-Mu ya Bapa. Juga untuk para medis ya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menghadapi para pasiennya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh penduduk Indonesia ya Bapa. Supaya biarlah jangan terjadi kematian massal, tetapi sungguh yang boleh terjadi adalah pertobatan massal ya Bapa, di mana setiap orang boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Bapa, sehingga mereka boleh mendapatkan sukacita dan damai sejahtera, terlebih lagi keselamatan yang sudah Engkau siapkan bagi orang yang percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negeri kami ke dalam tangan-Mu, juga di dalam menghadapi perekonomian juga ya Tuhan. Engkau juga memberikan hikmat untuk pemerintah dalam menangani perekonomian ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan negeri ini ke dalam tangan kasih Engkau. Terima kasih Bapa. Juga Bapa kami berdoa juga untuk jemaat-Mu, gereja jemaat Andir ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan di dalam menghadapi pandemi ini. Biarlah Engkau juga yang memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam mata pencahariannya juga ya Tuhan. Engkau saja yang memberkati ya Bapa. Engkau bukakan jalan untuk setiap kesulitan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Engkau pasti ya Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh bersandar, ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Engkau, Engkau pasti memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, khususnya juga berdoa untuk para lansia Tuhan. Di dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, Engkau saja Bapa yang memberikan kekuatan dan kesehatan, perlindungan-Mu bagi seluruh para lansia, juga untuk jemaat-Mu ya Bapa, supaya kami boleh terlindungi daripada virus ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan juga untuk para pengurus, para penatua gereja kami ya Tuhan. Engkau juga yang menolong dan memimpin mereka, diberikan kesehatan sepikir di dalam mengatur atau memanage program-program untuk gereja kami ya Bapa. Biarlah tangan kasih Engkau saja yang memberkati dan Engkau saja Bapa yang menuntun, sehingga ini boleh menjadi kekuatan bagi jemaat ya Bapa. Pengajaran untuk jemaat sehingga jemaat boleh semakin teguh imannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, ke dalam tangan-Mu menyerahkan doa-doa yang jauh dari sempurna ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat dimanapun Anda berada. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian satu-satunya yang Kau andalkan. Kita tutupkan hati buat menyembah Tuhan.
Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita akan puja lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa kami Tuhan yang berada dalam kerjaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami Tuhan walaupun di rumah masing-masing Tuhan, biar kami semua juga dapat memuliakan meninggikan Engkau Tuhan. Dan juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang memimpin kami semua Tuhan,
agar dapat mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian, Manis Kau Dengar. Kita tutupkan hati untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Kita naikkan pujian lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan,
Hai semua, welcome back to GJK Andir Online Service and this is GJK Andir News for this week. Puji Tuhan, senang sekali kita masih bisa berkumpul bersama keluarga untuk melaksanakan ibadah ini. Selamat datang juga untuk Anda yang mungkin pertama kali mengikuti ibadah online ini. Kebiasaan kami, Jemaat GJK Andir, selain bertemu pada hari Minggu, kita juga bertemu pada hari lainnya untuk ibadah doa pada hari Selasa pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Dan pada hari Kamis kita juga ada pemahaman Alkitab atau PA pada pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Dan kita juga ada kebaktian untuk remaja yaitu Youth Andir Online Ministry pada hari Sabtu pukul 5 sore via aplikasi Zoom. Dan untuk adik-adik sekolah minggu kita juga ada ibadah pada hari Minggu pukul 6.45 pagi yang bisa ditonton di YouTube channel atau Facebooknya Superbook. Dan pada hari Minggu kita ada ibadah online pada pukul 9 pagi yang tentunya bisa ditonton bersama keluarga. Terima kasih atas donasi yang telah disalurkan dan program ini masih terus berjalan. Mari kita tunjukkan rasa kepedulian kita untuk orang-orang yang terkena dampak COVID-19 ini. Thank you for your kindness. Nah, sebelum ibadah dimulai, udah pada subscribe ke channel GJK Andir belum? Kalau belum, subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami, Youth GJK Andir, dan Facebook kami, GJK Andir. Karena masih banyak informasi yang masih bisa Anda dapat dan yang tentunya dapat memberkati. Untuk persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan bisa diberikan secara online melalui nomor rekening atau scan kode QR yang tersedia di layar. Kesehatan jasmani, mental, dan rohani kita sangat pentingnya. Terus patuhi protokol kesehatan dan jaga hidup kita. Mari kita lebih smart dalam mengelola informasi yang kita dapat dan memperbanyak membaca konten positif. Saya kira cukup. Yuk kita lanjut ibadahnya. Bye. Shalom, Jemaat GJK Andir yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah online GJK Andir di bulan Januari di minggu keempat ini. Sebelum kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dahulu. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk pimpinan Kau pada kami di tahun 2020 kemarin, Yesus. Terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan pada kami. Walaupun pandemi ada, Engkau tetap menjaga hidup kami. Walaupun masalah ada, walaupun suka dan duka datang dalam hidup kami yakin Engkau selalu beracara dalam hidup kami. Engkau selalu membimbing kami. Engkau selalu tidak membiarkan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Ajar kami selalu beriman, ajar kami selalu berharap pada Engkau, selalu kami percaya pada Engkau akan menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Bacaan firman Tuhan kita hari ini yaitu dari Kolose 4 ayat 1-5. Saya akan bacakan. Hai Tuhan-Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga menjadi Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membukakan pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Dengan demikian aku akan menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang dan pergunakan waktu yang ada. Tema yang diberikan pada saya pada minggu ini yaitu pertumbuhan iman. Kita tahu pada tanggal 13 Januari lalu orang pertama Bapak Jokowi divaksin di Indonesia menggunakan vaksin Sinovac. Mengapa memakai vaksin Sinovac? Karena vaksin Sinovac adalah vaksin yang cocok dengan kondisi Indonesia. Karena kondisi Indonesia yang sangat luas, memerlukan suatu
penyebaran vaksin ini memerlukan waktu dan memerlukan fasilitas yang sangat bagus, vaksin Sinovac bisa disimpan di bawah -2 derajat Celcius. Sudah cocok, bisa disimpan di dalam kulkas, dan di setiap daerah pasti mempunyai kulkas yang suhunya di bawah -20 derajat Celcius, 2 derajat Celcius. Sedangkan vaksin Pfizer dia harus disimpan di bawah -20 derajat Celcius, dan untuk vaksin Moderna harus di bawah -70 derajat Celcius. Itu sangat tidak memungkinkan karena memerlukan suatu alat yang khusus, sedangkan daerah kita sangat banyak sekali dan sangat luas. Makanya pemerintah Indonesia memberikan izin untuk masuknya vaksin Sinovac karena sesuai dengan kondisi Indonesia ini. Nah, vaksin diberikan kepada kita untuk menumbuhkan imunitas atau untuk menumbuhkan kekebalan tubuh. Yang fungsinya untuk apa? Untuk menangkal berbagai penyakit yang bisa menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian. Nah, banyak vaksin yang diberikan sejak anak-anak sampai dewasa sesuai dengan fungsinya. Untuk anak-anak kita dulu mungkin tahu, untuk anak kita berikan vaksin apa aja. Ada vaksin BCG untuk penyakit mencegah penyakit TBC, tuberkulosis, untuk vaksin polio supaya kita jangan terkena penyakit polio yang menyebabkan kaki lumpuh, atau vaksin campak supaya kita tidak terkena campak yang lebih hebat, dan juga ada penyakit hepatitis. Dan untuk yang dewasa sekarang ada vaksin human papillomavirus, itu kanker cervix dan varicella untuk penyakit cacat. Nah, seperti tubuh kita memerlukan imunitas untuk menangkal berbagai penyakit, iman kita atau kerohanian kita juga perlu kita tumbuhkan imunnya untuk menghadapi masa-masa yang ada dalam hidup kita. Iman bukan sesuatu yang tumbuh sendiri, tetapi harus kita tumbuhkan dengan tidak mengenal waktu dan batas. Jadi iman bertumbuh sepanjang umur hidup kita. Nah, seiring dengan perjalanan hidup, haruslah iman itu semakin matang, iman itu semakin dewasa, baik oleh berkat maupun oleh masalah yang datang dalam hidup kita. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan, kepada kebajikan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kepada kasihnya saudara-saudara itu kasih akan semua orang. Nah, apa yang menyebabkan pertumbuhan iman kita diam di tempat atau seperti bonsai kecil terus bahkan makin menghilang? Pertama adalah adanya tekanan masalah hidup. Apa itu? Dalam menyelesaikan masalah, orang-orang cenderung untuk bersungut-sungut dan menyalahkan hal-hal yang ada di luar dirinya. Lalu dia akan marah dan sehingga menjauh dari Tuhan. Karena menjauh dari Tuhan, iman kita tidak bertumbuh, bahkan hilang. Padahal dalam menghadapi masalah ini, Tuhan sudah memberikan solusinya bahwa permasalahan dalam hidup kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan tak pernah membiarkan hidup kita. Tapi kita menganggap masalah itu lebih besar dari Tuhan kita. Ada sebuah ilustrasi, yaitu seorang sahabat yang mengeluh kepada temannya bahwa masalah-masalah dalam hidup kita sangat berat sekali. Dia bilang, saya tidak sanggup untuk menanggungnya ini. Terus dia hampir setiap saat dia mengeluh, marah karena kondisi yang dia alami sekarang.
Lalu dia membawa temannya itu ke dalam sebuah dapur, lalu dia mengambil sebuah kentang, lalu dia mengambil sebuah telur dan mengambil sebuah kopi. Lalu dimasukkan ke dalam ketiga panci, lalu telur itu dimasak, kentang itu dimasak, dan kopi itu dimasak. Setelah beberapa menit, akhirnya diangkatlah ketiga barang itu. Lalu si teman itu mengajak kepada teman yang punya masalah ini, berkata, kamu lihat apa yang dihasilkan dari benda-benda yang saya masak ini. Ketika dia melihat kentang yang menjadi empuk. Ketika Mas memasak telur, yang tadi yang muncul besar, telur itu menjadi keras. Dan ketika melihat kopi dalam panci, dia melihat kopi itu menjadi wangi. Nah itulah, kata dia, dalam menghadapi permasalahan hidup, kita bisa banyak memberikan respon. Kita mau kalah oleh masalah kita, apa kita mau kuat, mau tegak, atau kita menjadi berkat, menjadi harum, menjadi wangi yang harum bagi orang yang melihat bahwa kita menjadi terang bagi orang lain. Nah, kedua, yang menambahkan iman kita adalah kemajuan atau kemanjaan teknologi. Sekarang kemajuan teknologi membuat segala sesuatunya menjadi mudah, segala sesuatunya menjadi instan. Kita tahu semua alat-alat ketutupan memudahkan kita melakukan rutinitas kita. Kita tahu kita punya remote, hampir sekarang semua rumah dikendalikan oleh remote. AC, televisi, bahkan ada satu rumah bisa dikendalikan oleh remote untuk menyalakan TV, menyalakan AC, untuk menyalakan lampu, semuanya itu. Terus ada juga platform-platform yang sekarang bertebaran, itu Gojek, Grab, internet memudahkan kita mencari barang-barang yang kita butuhkan dan mendatangkannya tanpa kita harus repot-repot pergi kemana-mana. Tinggal buka HP, buka handphone, kita klik, barang-barang itu akan datang. Nah, tanpa sadar, kemudahan ini akhirnya terbawa dalam kehidupan kerohanian kita. Misalkan, di dalam memilih tempat ibadah, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan memilih tempat yang nyaman, tempat yang bagus, mungkin tempat yang dekat dengan rumah kita. Karena keadaan Bandung yang sangat macet ini, walaupun atau mungkin khotbah di gereja tersebut tidak bagus atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, sedangkan mungkin kita tahu ada tempat di mana firman yang dibagikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi tempatnya jauh, tetapi tempatnya bau, tetapi tempatnya becek kalau hujan. Kita akan pilih yang mana? Kita akan pilih yang pertama, yang nyaman, bagus, walaupun firman Tuhan ya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di saat kita mendengar firman Tuhan, apa yang kita inginkan? Kita ingin mendengarkan firman Tuhan yang menyejukkan hati dan tidak mau mendengar firman Tuhan yang menegur kita, yang mengarahkan hidup kita. Kita ingin firman Tuhan yang enak didengar, yang menyejukkan hati tanpa menyinggung perasaan kita. Ditambah sekarang ibadah online, kita bisa memilih kebaktiannya sesuai dengan keinginan kita, tanpa memperhatikan isi dari firman Tuhan yang bisa menguatkan, tanpa memperhatikan puji-pujian yang kita bisa membangun jiwa kita. Nah, itulah yang menjadi beberapa
poin yang membuat kita menjadi lemah. Iman kita menjadi lemah. Masalah dan kemanjaan hidup dalam hidup kita. Nah, saat kita mendapat masalah, apa yang dilakukan? Cara kita ingin adalah kita cara instan untuk mendapatkan solusi itu. Padahal untuk pendewasaan iman dibutuhkan proses dalam menghadapi masalah. Bukan hanya akhirnya ending dalam masalah itu, tapi apa? Dalam proses menghadapi masalah itu, iman kita diuji. Iman kita akan bertemu karena dalam menghadapi masalah itu pengertian baru akan kita dapat. Seperti pohon. Pohon indah, pohon yang bagus, pohon yang berbuah baik tidak bertumbuh dengan sendirinya. Pohon itu harus pertama diberi pupuk. Pohon itu harus kena matahari, dia harus berpanas-panas. Dia harus disiram, dia harus dipotong dahan-dahannya. Itu sangat menyakitkan dan pohon itu harus disiram. Itu kala yang menumbuhkan pohon itu lebih bagus. Seperti iman kita, iman harus diproses. Baik itu senang maupun susah, maupun suka atau duka, kita dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, mental manja inilah yang dibawa kemana-mana yang menghambat pertumbuhan iman. Nah, mengapa kita harus bertumbuh dalam iman? Kenapa? Dalam Roma 1 ayat 17 katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Tuhan yang menghendaki untuk kita bertumbuh dalam iman. Sebab iman Kristen adalah iman yang dinamis. Bukan iman yang statis. Mengapa kita harus bertumbuh? Karena iman yang bertumbuh tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Iman yang tidak bertumbuh tidak mungkin menyenangkan Tuhan dan menerima janji-janji yang digenapi di dalam hidup kita. Untuk bertumbuh, kita perlu dekat dengan Tuhan. Pergumulan yang ke depan akan semakin berat. Seperti kita alami sekarang, COVID-19 ini sepertinya tidak ada ujungnya. Tapi kita percaya Tuhan tak pernah membiarkan apapun masalah dalam hidup kita akan lewat dengan begitu saja. Tuhan ingin kita mempunyai makna dalam semua masalah yang ada dalam hidup kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kehidupan yang akan kita lalui ini akan semakin sukar. Kalau iman kita tidak bertumbuh, makin dewasa, maka kita akan kalah oleh masalah-masalah yang ada. Oke. Nah, kita tahu juga iman tidak timbul dengan sendirinya. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Untuk iman bertumbuh kita memerlukan firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, dan firman itu akan hidup dalam kita dan kita akan mengalami pengertian yang baru dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan akhirnya iman kita menjadi iman yang kuat. Hari ini kita akan merenungkan 3 poin sebagai alat pertumbuhan iman. Hari ini kita akan belajar merenungkan dari Kolose 4 ayat 1 sampai 5. Saya akan ambil 3 poin dari Kolose ini. Dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, apa sih latar belakang Rasul Paulus menulis surat Kolose ini? Karena jemaat Kolose pada waktu itu mengalami hambatan dalam pertumbuhan iman. Mengapa? Karena adanya pengajaran-pengajaran yang sesat dan pemuasan nafsu dunia. Seperti dalam Kolose 1 ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman,
tetap teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, katanya. Yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayan. Paulus mengatakan harus bertekun dalam iman, bertumbuh dalam iman. Dan dalam Kolose 2 ayat 4 dikatakan, hal ini kukatakan kepada supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Rasul Paulus ingin jemaat di Kolose menjadi jemaat yang mempunyai iman yang bertumbuh, iman yang dewasa, supaya bisa mengatasi ajaran-ajaran sesat, yang mengatasi penyelewengan di dalam ibadah mereka. Nah, poin pertama yang saya akan bacakan yaitu dari Kolose 4 ayat 2, katanya gini, bertekunlah dalam doa. Poin yang saya mau bagikan untuk menumbuhkan iman kita yaitu kita harus bertekun dalam doa. Mengapa? Karena doa bagi orang Kristen adalah napas hidup. Doa juga adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Dan yang paling penting adalah bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Bahwa kuasanya akan mengatasi semua permasalahan hidup kita. Menyerahkan diri kita pada Tuhan. Kita beriman bahwa Tuhan akan atau sanggup mengatasi semua masalah dalam hidup kita. Salah satu orang yang punya iman, dia bertekun dalam doa, yaitu adalah Abraham. Abraham adalah orang yang bertumbuh dalam iman. Di dalam Roma 4 ayat 17-19 katakan, katanya, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Abraham dijanjikan menjadi bapa segala bangsa. Tapi yang terjadi? Sampai umur 100-an, Abraham tidak mempunyai anak. Di dalam pasal 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa yang besar menurut yang difirmankannya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ia tidak terpengaruh oleh lingkungan. Dia tidak terpengaruh oleh fisik yang mengganggu dia. Dia tidak terpengaruh oleh apapun. Ia percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya. Nah, kita pasti mempunyai masalah dalam hidup kita. Saat kita punya masalah, kita ingin membagikan masalah itu. Kita ingin bercerita tentang masalah itu. Siapa yang kita akan pilih? Kita pasti akan menceritakan masalah hidup kita, pergumulan pribadi hidup kita kepada orang yang mau mendengar. Dan yang terlebih lagi, pasti kita ingin menceritakan kepada orang yang dapat memberikan solusi untuk permasalahan hidup kita. Nah, demikianlah saat kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita dengan yakin. Seperti Abraham, dia yakin walaupun sepertinya situasi, kondisi tidak memungkinkan, dia tetap yakin. Nah, dari jawaban-jawaban doa itulah kita dapat pengertian. Pengertian kita bertambah apapun jawaban doa itu. Karena kita tahu bahwa jawaban doa maupun ya atau tidak itu yang terbaik bagi kita. Walaupun kita belum melihat penggenapan dari doa kita, doalah yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Ada sebuah kisah diskesaksian seorang ibu di saat pandemi ini. Pada awal sebelum pandemi, dia meminjam uang
kepada bank untuk memulai usahanya bersama suaminya. Tetapi karena pandemi terjadi, usahanya mulai menurun. Bahkan selama 3 bulan dia tidak mendapatkan penghasilan karena usahanya mengalami penutupan. Dalam 9 bulan, bunga yang dia harus bayar adalah 80 juta. Jadi 900 juta dan 19 bulan tidak mendapat nilai 980 juta. Apa yang terjadi? Dia selalu berdoa, dia selalu menyerahkannya pada Tuhan. Tetapi di saat itu juga, saat dia menagih kepada customer, apa yang terjadi? Dia tidak punya niat untuk membayar. Dia tidak mau membayar. Ini dia mencari solusi, ini menjual rumahnya untuk membayar hutang supaya tidak makin bertumpuk. Rumahnya pun tidak ada yang membeli. Akhirnya dia dilakukan, dia mendatangi distributor tempat dia mengambil barang. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa membayar untuk pengambilan barang yang kemarin-kemarin. Dia mohon pertimbangannya, dan sekarang pun usaha dia tidak maju, banyak customer yang tidak membayar, dan dia juga harus membayar bunga bank. Dia minta keringanan, tapi tidak disangka-sangka apa yang dilakukan. Bos tempat dia mengambil barang, padahal baru dikenal dia, berbicara katanya, saya akan membayarkan semua bunga-bunga tidak selama pandemi ini, selama usaha kamu tidak jalan. Dia tidak menyangka orang yang baru dia kenal dipakai Tuhan untuk menyelesaikan semua hutang-hutang dia. Dan apa yang tidak disangka juga, orang customer yang tidak mau membayar ini, dia lembutkan hatinya untuk membayar hutang-hutangnya. Nah, dari jawaban-jawaban doa itu, iman kita akan bertumbuh. Kita mendapat pengertian yang baru bahwa Tuhan bisa memakai siapapun. Tuhan bisa menyelesaikan masalah apapun. Tuhan bisa melembutkan hati orang. Bahkan di alam kita, Tuhan bisa melemahkan hati-hati penguasa, hati-hati raja-raja. Dan Tuhan juga bisa memberikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan yang kita perlu kita tahu, Tuhan pastikan memberikan yang terbaik bagi kita. Mungkin awalnya sepertinya itu tidak baik bagi kita, tapi kita akan mengerti, kita akan tahu ke depan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Seperti yang saya alami dahulu, saya ingin membeli rumah di daerah Babakan Tuhan, pada saat itu kita sanggup membelinya, tapi Tuhan tidak memberikan itu. Tuhan tidak mengizinkan kreditnya cair, dan Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga kami. Tuhan ingin memberikan rumah tempat di sini yang aman, yang nyaman untuk anak-anak dan keluarga, untuk semuanya. Yesus. Itu poin pertama, itu bertekun dalam doa. Yang kedua, dari Kolose 4 ayat 2 dikatakan juga, selain bertekun dalam doa, dikatakan di sini adalah mengucap syukur. Mengucap syukur dalam keadaan apapun, dalam tindakan beriman kepada Allah. Karena bersyukur adalah menyatakan bahwa bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam hal apa saja kita mengucap syukur? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Senang, susah, suka duka, apapun yang terjadi dalam hidup kita, diharuskan, diperintahkan Tuhan untuk mengucap syukur. Karena Tuhan punya solusi, karena Tuhan punya tujuan dalam semuanya itu. Nah,
Mengucap syukur dalam keadaan baik, semua orang pasti suka. Pasti semua orang bisa. Tetapi mengucap syukur dalam semua hal itu yang sangat sukar sekali. Apalagi kalau mengucap syukur dalam masalah. Mengucap syukur dalam masalah yang sepertinya tidak berhenti. Datang terus-menerus. Apa yang kita lakukan? Kita akan bersungut-sungut. Apa yang kita lakukan? Kita pasti akan selalu marah ke Tuhan. Apa yang terjadi? Kita akan menjauh dari Tuhan. Saat menjauh dari Tuhan, iman kita akan berkurang. Iman kita akan melempem. Iman akan menjadi bosan, bahkan hilang iman dalam hidup kita. Nah, kita harus punya berpikiran, kita harus mengucap syukur bahwa sekalipun keadaan buruk, Tuhan pasti akan menolong kita. Dia akan menunjukkan kepada kita jalan keluar. Nah, dalam semua masalah itulah iman dibentuk. Kita belajar mengandalkan Tuhan dan janji-janjinya. Nah, saya ingat, saya harus mengucap syukur dalam segala hal. Saya ingat dahulu waktu awal-awal saya memulai usaha. Saya memerlukan mobil untuk mengirim barang karena barang-barang saya cukup besar-besar. Saat itu saya punya mobil dari papa saya dan suatu saat mobil itu dijual. Saya tidak bisa mengirim barang lagi. Tapi saya mengucap syukur karena saat itu ada teman mengajukan pinjam mobil. Akhirnya saya pinjam mobil. Setelah berapa lama ternyata dia sudah tidak meminjamkan mobil lagi. Tapi saya mengucap syukur dalam semua masalah itu saya selalu harus bergantung pada Tuhan. Hanya ada teman yang meminjamkan mobil dengan hanya mengisi bensinnya. Puji Tuhan. Sekian lama orang ini tidak bisa lagi memberikan. Tuhan mengirim kembali teman yang bisa memberikan mobil dan supirnya. Sehingga saya tidak usah ikut mengirimkan barang. Oleh supir ini bisa dikirimkan. Dan seiring berjalan waktu, Tuhan pun memberikan mobil kepada kita. Inilah dalam proses itulah, dalam masalah-masalah itulah kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita belajar iman, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan memberikan solusi dalam hidup kita. Nah, tidak mungkin orang yang tidak percaya Tuhan dapat mengucap syukur. Hanya orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang tahu Tuhan akan memberikan masalah, memberikan solusi dalam masalahnya, kita akan mengucap syukur. Ucapan syukur keluar dari hati yang percaya, dari hati yang beriman pada Tuhan. Dan dari pergumulan hidup itulah, dari semua jawaban-jawaban yang Tuhan berikan pada kita, kita mendapat pengertian bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena dengan itu kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin bertumbuh dalam percayaan kita kepada Tuhan. Poin yang ketiga yang mau saya bagikan itu dalam Kolose 3 ayat 5 katanya, hiduplah dengan hikmat terhadap orang-orang luar dan pergunakan waktu-waktu yang ada. Poin yang ketiga yang saya bagikan itu berhikmat. Iman dan hikmat adalah seperti lampu senter dan batu baterai. Senter tanpa batu baterai tidak akan menyala. Demikian sebaliknya, batu baterai tanpa senter tidak akan menyala. Seperti merebaknya COVID ini. Ini adalah suatu proses pertumbuhan iman kita kepada Allah. Kita imani bahwa Allah akan memakai, Allah akan menuntun para ahli, Allah akan menuntun para dokter untuk menekan, untuk mengobati, bahkan menciptakan vaksin untuk bisa menyembuhkan dari COVID itu, bisa melepaskan dari COVID ini. Apa hikmat yang harus kita lakukan? Hikmatnya apa? Kita harus mengikuti saran-saran dari pemerintah, kita harus mengikuti saran-saran dari
pemimpin-pemimpin gereja pertama untuk melakukan ibadah di rumah, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Jangan kita menjadi marah. Saya ingin kebaktian di tempat, saya ingin kebaktian online, tanpa memikirkan bahwa kita akan menjadi sumber penyebaran, kita bisa tertular oleh penyakit COVID ini. Untuk mendapatkan hikmat, kita harus takut dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Ibrani Mazmur 111 ayat 10 katakan, dan untuk mendekatkan diri kita pun harus percaya. Untuk pertumbuhan iman, kita perlu mendapatkan hikmat dari Tuhan. Hikmat didapat dari kita takut dan dekat dengan Tuhan kita. Ibrani 11 ayat 3-8 kita akan belajar tentang beriman dan berhikmat. Dan di Ibrani 11 katanya ayat 3 ini dikatakan bahwa karena iman kita mengerti Allah semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang telah kita lihat terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Terus katanya karena iman Habel yang mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, sehingga korbannya diterima. Kita belajar dari iman Habel, dia memberikan yang terbaik. Hikmat kita yaitu kita pun harus melakukannya. Kita harus memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan kita, bukan dari sisa-sisa hidup kita. Dalam Ibrani yang kelima dikatakan Henokh terangkat karena iman Henokh, dia berkenan kepada Tuhan. Karena imannya dia terangkat, tidak ada di dalam bumi ini. Ia berkenan pada Tuhan. Mari kita belajar di hikmat untuk kita diterima, untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Kita harus hidup bergaul, kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 9, Nuh orang yang setia. Nuh adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan. Dikatakan katanya karena iman Nuh, petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan, tetap mempersiapkan baterainya untuk menyelamatkan kuatannya. Kita ingin masalah dalam hidup kita semua teratasi, kita terbebas dari semua masalah hidup kita. Apa yang harus kita kerjakan? Kita setia sama Tuhan. Dia adalah Allah yang setia dan adil, Allah yang tak pernah meninggalkan hidup kita. Dan Imam Abraham dikatakan katanya ketika ia dipanggil ke tanah perjanjian, padahal dia tidak mengetahui tempat yang dia tuju, ia mengikuti perintah Tuhan. Dalam beriman kita memerlukan hikmat untuk belajar dari semua tokoh-tokoh kita. Kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan ingin mau kita setia. Tuhan mau kita bergaul dengan Dia. Tuhan mau kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu untuk semua kehidupan kita. Saya tutup firman Tuhan hari ini bahwa pertumbuhan iman memerlukan suatu proses. Untuk proses, untuk iman yang matang, untuk iman yang besar, kita harus memerlukan proses. Pertumbuhan iman adalah tujuannya untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan kita,
Mari kita berdoa dan sekaligus menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena kasih dan kuasa-Mu yang senantiasa nyata di dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapa, setiap persoalan apapun dalam setiap kehidupan kami tahu selalu ada jalan keluar di dalam Engkau. Tidak ada kata buntu di dalam Engkau Tuhan. Biarlah iman kami senantiasa kami rawat, iman kami senantiasa kami bertumbuh Tuhan. Terima kasih buat jalan keselamatan. Biarlah kami juga memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Tuhan, karya Tuhan yang menyelamatkan manusia itu dari waktu ke waktu, dari dalam kesempatan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati kami semuanya dengan kekuatan dan pertolongan daripada Engkau. Biarlah Tuhan, kalau ada saudara-saudara kami yang sakit pada hari ini, biarlah kiranya Tuhan juga yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah iman mereka bertumbuh, iman mereka adalah iman yang bertindak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami senantiasa mempercayai Engkau Tuhan, dan kami akan tinggal di dalam iman itu sendiri Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong ketika kami mengalami kesulitan keuangan ataupun di dalam pekerjaan kami. Kiranya Tuhan yang akan menunjukkan kasih sayang bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kiranya menolong untuk anak-anak kami Bapa, supaya mereka juga boleh menikmati penyertaan Tuhan, dan mereka boleh belajar dengan baik, mereka boleh menikmati setiap kesempatan demi kesempatan dan anugerah daripada Tuhan, untuk mereka boleh mengelola waktu dengan baik dan menghormati orang tua mereka, sehingga mereka juga boleh menghormati Engkau Tuhan dengan baik, sehingga apa yang mereka cita-citakan ketika mereka berhasil, ketika mereka gagal pun Tuhan, mereka tetap boleh mengalami sukacita dan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan yang memberkati untuk suami dan istri, supaya ada komunikasi yang baik, ada penghormatan satu dengan yang lain, ketika mereka juga boleh menikmati kasih sayang daripada Engkau, supaya mereka juga ada di dalam iman yang bertindak. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati usaha kami, memberkati pelayanan kami, memberkati negeri dan bangsa kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau di dalam kasih sayang Engkau yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak, Ibu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan yang memiliki alam semesta dan bumi ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. How great Thou art.